Ini resep pizza termudah, tersimpel yang pernah aku bikin. Bahkan ini tanpa telur, tanpa oven, tanpa mixer. Tapi jangan salah bun, meskipun tanpa telur, tanpa oven, dan tanpa mixer, hasil pizzanya tetap lembut, empuk, rasanya juga enak, mirip banget sama yang dijual di kafe-kafe itu. Dan yang paling bikin aku senang, anak aku tuh doyan banget. Dia itu makannya sampai nambah-nambah terus, dan besoknya tuh minta dibikinin lagi dong. Nah sekarang aku mau bagiin cara bikin dan bahan-bahannya ke kalian. Ini simpel-simpel banget ya bahannya, dan kalian wajib buat trik. Nah pertama-tama di sini aku mau cek dulu nih ragi yang aku pakai ini masih aktif atau enggak. Caranya tuh gampang aja, kalian campurin aja ragi instan, gula pasir, dan air hangat, diaduk sampai rata, kemudian tutup dan diamkan selama kurang lebih 10 menit. Nah setelah 10 menit kita siapkan tepung terigu sebanyak 150 gram. Nah ini dia nih bun yang harus kalian perhatikan, kalau raginya masih aktif itu akan muncul busa seperti ini setelah didiamkan kurang lebih selama 10 menitan ya. Tapi kalau nggak berbusa gimana dong kak? Nah itu tuh artinya ragi yang kamu pakai itu udah nggak aktif, jadi harus diganti lagi dengan menggunakan ragi yang baru. Kalian ganti ya larutan yang udah dicampur itu menggunakan larutan yang baru, dan raginya dibuka dari ragi yang masih utuh. Nah larutan ragi yang sudah aktif kita campur dengan tepung, kemudian diaduk sampai setengah kali seperti ini, lalu tambahkan dengan 1/4 sendok teh garam dan 2 sendok makan minyak. Nah ini tuh kalian tinggal ulen lagi sampai benar-benar tercampur merata. Ini emang agak lama ya, soalnya minyaknya itu cair banget, jadi teman-teman agak sabar nguleninya, diulen pelan-pelan aja sampai benar-benar rata kayak gini. Terus kita bulatkan ya adonannya. Adonannya itu kita taruh lagi ke mangkok kayak gini, kemudian ini akan kita tutup. Ini aku tutupnya pakai plastik wrap ya, kalau nggak ada kalian bisa pakai kain biasa atau bisa gunakan tutup apa aja, yang penting dia ditutup sampai rapat. Ini adonannya kita istirahatkan selama kurang lebih 20-30 menit atau sampai dia agak mengembang 2 kali lipat seperti ini. Kemudian kita kempiskan lagi atau kita keluarkan udaranya, lalu setelah itu kita bulatkan kembali ya seperti ini, dan kita letakkan di atas pan yang anti lengket. Nah kalau nggak punya pan anti lengket, teman-teman bisa menggunakan penggorengan biasa, tapi sebelum kita melebarkan adonannya kalian oles dulu dengan menggunakan margarin yang agak banyak. Nah kalau udah adonannya tuh tinggal dilebarkan aja, kemudian kita tusuk-tusuk menggunakan garpu seperti ini. Supaya apa? Supaya nanti ketika dipanggang tuh dia nggak kembung ya. Nah ini di bagian pinggirnya aku beri juga dengan potongan keju mozzarella ya teman-teman. Kalau udah rapi kejunya, kemudian kita tinggal balut menggunakan adonan sambil dirapatkan ya di bagian bawahnya seperti di video. By the way, kalau kalian nggak mau pakai keju di bagian pinggirnya, ini prosesnya bisa di skip ya teman-teman. Nah karena tadi aku rapatkan, aku tusuk-tusuk lagi menggunakan garpu. Terus selanjutnya di sini aku beri dengan saus. Aku pakai saus spaghetti ya teman-teman. Sausnya dikasih sesuai selera aja banyaknya. Kalau udah ini tinggal diratakan gitu ke seluruh bagian pizzanya. Kemudian tinggal dikasih topping. Kebetulan anak aku suka sama sosis, jadi aku kasih sosis aja untuk toppingnya. Tapi kalau teman-teman mau pakai topping yang lain juga bisa banget. Terus di atas sosisnya ini aku mau kasih keju mozzarella yang agak banyak biar nanti tuh jadinya lebih enak. Tapi kalau nggak ada keju mozzarella, teman-teman juga bisa menggunakan keju biasa ya, cuman dia nanti hasilnya tuh nggak mulur. Nah kalau udah ini tinggal dipanggang pakai api kecil. Apinya tuh jangan besar biar nggak cepat gosong, kurang lebih kayak gini kecilnya. Dipanggang sambil ditutup sampai matang, atau kurang lebih sampai di bagian bawahnya udah kecoklatan. Kalian bisa cek ya sesering mungkin. Nah kalau udah ini tinggal diangkat dan pizzanya udah matang. Nah pizzanya hasilnya kurang lebih kayak gini ya teman-teman. Ini tuh empuk banget dan rasanya juga enak. Itu tadi yang pertama aku bikin ya, terus besoknya anakku minta dibikinin lagi. Ini aku bikin lagi besoknya, bener serius aku bikin lagi. Dan yang kedua kali ini tuh aku agak banyakin ya untuk sausnya, jadi rasanya tuh makin mantul. Buat teman-teman yang mau pakai daunan yang kering atau parsley atau apa gitu ya, kalian juga bisa kok tambahin di atasnya ya untuk taburan. Untuk isiannya kalian sesuaikan aja dengan yang ada di rumah. Selamat mencoba ya teman-teman, dan semoga kalian suka.